Selamat datang di channel pendidikan Meja Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami ingin menjelaskan tentang menyusun teks cerita inspiratif. Sebelum Anda menyusun teks cerita atau narasi, termasuk cerita inspiratif itu sendiri, ada beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema atau amanat. Sebelum Anda menyusun teks cerita narasi, pilihlah tema tertentu yang mampu memberi inspirasi bagi pembaca. Setelah itu, pastikan Anda sudah tahu pesan atau amanat yang ingin Anda sampaikan kepada pembaca. Tujuannya agar memperkuat cerita tersebut, sehingga nantinya jalan cerita terarah dan tidak akan melenceng kemana-mana. Yang kedua, membuat kerangka isi cerita. Tujuan dari membuat kerangka isi cerita itu agar membantu tulisan agar tidak melebar kemana-mana. Yang ketiga, membuat paragraf awal yang menarik. Kebanyakan penulis sering memberi kalimat pembuka dengan percakapan pendek atau kalimat bombastis yang akan membuat pembaca ingin mengetahui kelanjutan ceritanya. Yang keempat, menggunakan bahasa yang ringan dan mengalir. Ketika Anda ingin menulis cerita inspiratif, usahakan bahasanya sederhana, tapi tetap bisa menyentuh. Hal ini dilakukan agar cerita inspiratif yang ditulis sesuai dengan tujuannya, yaitu berbagi hikmah dan kekuatan. Yang kelima, melibatkan emosi secukupnya. Tujuan agar cerita akan lebih menarik dan menyentuh hati. Namun, jika terlalu emosional, maka cerita itu akan terdengar seperti merengek dan mengeluh. Yang keenam, ending akhir cerita, yaitu harus istimewa. Jika ingin cerita terlihat bagus, maka pembukaan juga harus bagus. Awal kalimat lancar dan memberikan pesan kepada pelagap akhir. Dengan begitu, bisa dikatakan cerita inspiratif sudah bagus dan mencapai tujuan. Yang ketujuh, pemilihan judul. Pilihlah judul yang memikat, enak dibaca, dan memberi kesan mendalam. Ada 3 persyaratan yang dapat menggugah perasaan pembaca. Yang pertama, membawakan momen aha kepada pembaca. Yang kedua, mencetak langsung hati dan pikiran pembaca atau pendengar agar tetap semangat menjadi lebih baik serta berbuat tulus dalam hidup. Yang ketiga, cerita mudah dipahami meski bermakna mendalam. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dadah.